Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo rencananya akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Dan menurut informasi yang tadi kami dapat, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari rekan jurnalis kami yang berada di Polda Metro Jaya, informasinya Joko Widodo ini akan tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tapi memang sebelumnya kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya ini juga sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan yang menyatakan bahwa hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan datang ke Polda Metro Jaya. Adapun informasi yang beredar, pemirsa, bahwa nantinya Joko Widodo ini akan melaporkan terkait dengan adanya dugaan terkait dengan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya, yang pada saat beberapa waktu lalu ini dilaporkan oleh beberapa orang. Dari informasi yang memang sudah beredar, ada beberapa pelapor, pemirsa, yang sempat mempermasalahkan ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau kita menilik ke belakang, ada beberapa nama yang sempat membawa kasus ini dan menyebarkan informasi ini. Ada Rosuryo, mantan Menpora, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan juga Rizal Fadila. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di sana akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Rona Marina dari Polda Metro Jaya. Rona, bisa Anda konfirmasi apakah saat ini Jokowi sudah datang ke Polda Metro Jaya? Ya, baik Jason, kondisi di Polda Metro Jaya saat ini kami memang masih tengah menunggu kedatangan dari mantan presiden atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya akan ke SKPT Polda Metro Jaya ya untuk melaporkan beberapa hal. Namun meski demikian kami juga masih menantikan terkait dengan kepastian apa saja hal-hal yang akan dilaporkan kepada Jokowi. Namun memang ini tidak lain adalah mengenai dugaan pencemaran nama baik atas pelaporan ijazah palsu yang dimilikinya begitu ya. Namun ini bisa dilihat di belakang saya, Jason, saat ini kami awak media masih menantikan terkait dengan kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya, yang mana ini para mulai dari polisi dan juga beberapa staf dari Polda Metro Jaya ini sudah berjaga siap-siap akan menyambut dari mantan Presiden Joko Widodo. Di mana memang untuk jadwal yang kami dapatkan ini dari kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo Yakub Hasibuan, ini mereka akan datang ke Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga dikonfirmasi bahwa nantinya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan hadir secara langsung dan akan ditemani oleh kuasa hukumnya ini. Namun sekali lagi kami masih menantikan begitu ya Jason, poin-poin apa saja nantinya, karena memang untuk konversi pers ataupun keterangan langsung yang akan diberikan oleh Joko Widodo kepada awak media ini akan diberikan ke awak media informasinya setelah Jokowi ini melaksanakan proses pelaporan yang ada di dalam gedung SKPT ini begitu. Dan yang kita ketahui bersama Jason bahwa memang jika melihat dari permasalahan soal ijazah palsu yang sempat bergulir di masyarakat hingga hari ini, memang Presiden Joko Widodo ini mantan Presiden Joko Widodo maksud kami ini lumayan menaruh perhatian di muka publik begitu ya, karena memang sempat ada pelaporan dari Roy Suryo CS, ini ada sekitar 4 orang, dan salah satunya pun juga termasuk mantan dosen dari Universitas Mataram ini yang menyatakan bahwa dugaan adanya ijazah palsu yang sudah dilaporkan dan sudah bergulir di persidangan ini dikarenakan format dari huruf, yakni adalah Times New Roman, di mana Times New Roman ini merupakan format huruf yang ada di dalam ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang saat itu lulus sekitar di tahun 1980 hingga 1990-an, yang artinya Times New Roman ini saat itu belum ada sebetulnya. Maka dari itu muncullah pelaporan-pelaporan ini, dan sehingga persidangan terkait dengan dugaan ijazah palsu ini juga sudah bergulir sekitar 24 April 2025 yang lalu, dan ini pun juga menuai pro dan kontra dan juga tanggapan-tanggapan dari berbagai macam bidang begitu ya, mulai dari KPU Solo hingga juga dengan Universitas Gadjah Mada yang saat itu juga menerima ijazah dari Jokowi untuk diterima
melanjutkan kuliah di sana. Jason. Ya, Rona, tadi Anda juga mengatakan sempat mengkonfirmasi terkait kedatangan Joko Widodo ini ke Yakub Hasibuan, kuasa hukumnya. Apakah Anda juga sempat menanyakan siapa saja nantinya pihak-pihak yang akan dilaporkan oleh Joko Widodo? Apakah keempat orang tadi yang Anda sebutkan yang pernah membawa kasus ini ke publik? Ya baik Jason, meskipun hingga saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat dan kami masih menantikan kedatangan dari Presiden ke-7 Joko Widodo, namun memang untuk detail-detail dari siapa saja yang dilaporkan, ini kami belum mendapatkan keterangan secara resminya begitu ya. Namun memang karena masalah tuduhan ijazah palsu ini terus bergulir, jadi memang untuk kepentingan yang akan dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya saat ini juga untuk kembali melaporkan pihak-pihak yang berperkara ataupun menuduhnya terkait dengan ijazah palsu tersebut. Dan 4 orang diantaranya ini mulai dari Roy Suryo, kemudian Tifa, kemudian juga Tifa ini merupakan dokter Tifa begitu ya, yang juga ramai di media sosial, dan juga selain itu juga ada Rizal Fadila dan juga ada Sianipar yang merupakan mantan dari dosen Universitas Mataram, di mana memang untuk tuduhan dari ijazah palsu ini pun juga Roy Suryo ini sempat dituduhkan oleh beberapa relawan Jokowi, dilaporkan balik oleh para relawan Jokowi ke Polres Metro Jakarta Pusat saat itu, di mana ia diduga melanggar pasal 160 KUHP terkait dengan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat begitu Jason. Jadi mari sama-sama kita nantikan, karena memang untuk konferensi pers yang akan diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo ini akan dilaksanakan selepas ia nanti melakukan pelaporan di SKPT Polda Metro Jaya. Jason. Ya, jadi Rona, bisakah Anda pastikan, karena informasinya kan tadi dikatakan Presiden ke-7 nantinya akan datang pukul 9.30, tapi sudah 9.37 ini belum datang. Apakah Anda sudah mencari informasi terkait mungkin lewat kuasa hukumnya atau lewat pihak kepolisian di sana, kapan pastinya Presiden ke-7 Joko Widodo akan datang? Ya Jason, jika melihat kondisi di lapangan begitu saat ini kami memang tengah bersiap-siap begitu ya untuk menyambut dari mantan Presiden Joko Widodo yang nantinya akan datang tepat di belakang saya, yang mana nanti mobilnya akan datang di belakang saya, kemudian Jokowi ini akan turun. Namun memang untuk kepastiannya Jason ini kami masih menunggu, tapi kami tadi juga mendapatkan arahan langsung dari pihak Polda Metro Jaya untuk segera bersiap-siap di titik tempat saat ini kami melaporkan kepada Anda, dikarenakan memang sudah akan datang Joko Widodo bersama dengan kuasa hukumnya. Namun memang hingga saat ini jam sudah menunjukkan 9.40-an, ini kami masih menunggu begitu ya, dan juga belum melihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo yang nantinya akan datang dari arah sebelah kiri saya. Jadi mari sama-sama kita nantikan begitu ya Jason terkait dengan kedatangan dari mantan Presiden Joko Widodo, karena rencananya ia juga datang dari daerah maupun juga nantinya bisa saja ia juga datang dari wilayah Solo begitu. Jason. Baik, untuk sementara kami akan nanti tahan dulu laporannya, kami akan update lagi bagaimana situasi pada saat nanti Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo datang ke Polda Metro Jaya. Terima kasih Rona Marina dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan membenarkan bahwa hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut akan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Laporan dilakukan terkait adanya tudingan ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Sebelumnya Joko Widodo telah menyangkal ijazahnya palsu. Bahkan ia memperlihatkan dokumen ijazah kepada awak media, tidak hanya ijazah dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, namun juga dari SD hingga SMA. Ijazah pertama yang ditujukan ke awak media adalah ijazah SMAN 6 Solo, kemudian ijazah SMPN 1 Solo, dan ijazah SDN Tirto Yoso Solo. Kemudian Joko Widodo menunjukkan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM yang semuanya ia pastikan merupakan ijazah asli, pemirsa. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa saat ini rekan-rekan media juga masih menunggu di sana kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diinformasikan hari ini akan melapor ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan adanya
kepemilikan ijazah palsu, pemirsa. Tapi tidak hanya upaya pelaporan saja, sebenarnya sudah ada proses hukum di pengadilan yang sudah berjalan, pemirsa. Yang gugatannya ini disampaikan di Pengadilan Negeri Surakarta yang diajukan oleh kelompok yang menamakan diri mereka itu adalah Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu atau Tipu UGM. Di mana untuk proses mediasi atau sidang perdana dari kasus ini sendiri sudah digelar pada hari Kamis lalu 24 April 2025, pemirsa. Dan kedua pihak ini sepakat untuk menempuh mediasi dengan mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, seorang guru besar di bidang hukum ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dan yang menarik adalah tidak hanya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saja yang kemudian digugat atas dugaan kepemilikan ijazah palsu ini, pemirsa. Ada pihak-pihak lain juga yang kemudian ini digugat oleh pihak terkait. Salah satunya adalah KPU, Kemendikbud, dan juga pihak dari UGM sendiri yang dianggap mengeluarkan ijazah tersebut, pemirsa. Dan kalau membahas satu persatu lagi, pihak-pihak yang selama ini menyuarakan adanya kepemilikan ijazah palsu yang diduga dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, diantaranya adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, yang menyebarkan informasi terkait dengan tudingan ijazah ini. Kemudian ada Rismon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik yang juga diduga terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Kemudian ada Dr. Tifa, salah satu tokoh yang dilaporkan. Kemudian ada Rizal Fadilah, salah satu dari 4 yang dilaporkan oleh Pemuda Patriot Nusantara terkait dengan dugaan penghasutan. Kami masih akan menunggu, pemirsa, dan nanti menyampaikan informasi terkait dengan update kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Breaking news kami akan lanjutkan usai jeda. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa. Gambar yang Anda saksikan saat ini memang ini situasi terkini di Polda Metro Jaya. Belum nampak kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan kuasa hukumnya yang dikonfirmasi hari ini akan datang. Menurut informasi memang 9.30 waktu Indonesia Barat Joko Widodo ini akan datang, tapi sampai dengan pukul 9.46 belum ada tanda-tanda datang ke Polda Metro Jaya. Adapun sudah dikonfirmasi dari pihak kuasa hukum dari Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menyatakan bahwa nantinya akan melaporkan terkait dengan isu ijazah palsu ini ke pihak kepolisian. Namun memang untuk isu ini sendiri sudah bergulir, pemirsa, secara hukum, tidak hanya tadi yang sudah saya sampaikan di Pengadilan Negeri Surakarta saja, tetapi sebelumnya relawan Jokowi ini juga sudah membuat laporan terkait dengan beberapa pihak yang menudingkan kepemilikan ijazah palsu ke Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun dalam pemeriksaan saksi dan juga barang bukti, pemirsa, dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, pihak pelapor dalam hal ini adalah relawan Jokowi telah membawa barang bukti berupa rekaman penyampaian ajakan hasutan kepada warga negara lain dan menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung proses penyidikan.
Baik, pemirsa, untuk mengkonfirmasi kembali situasi di Polda Metro Jaya, kami kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina. Rona, 10 menit lagi kurang lebih menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, belum adakah tanda-tanda kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di sana? Ya, baik Jason, hingga jam ini waktu menunjukkan kurang 10 menit lagi menuju jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat begitu ya. Ini kami masih menunggu ya, sama halnya seperti 10 menit tadi yang lalu terkait dengan kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana ketika kami konfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya, saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah sampai di kawasan Semanggi, yang artinya sekitar 10 menitan hingga 15 menitan lagi dirinya sampai di Polda Metro Jaya, ataupun bisa lebih cepat jika memang posisinya Presiden ke-7 Joko Widodo ini dikawal begitu ya. Namun hingga saat ini pun kami masih menantikan begitu Jason terkait dengan kedatangan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk melakukan serangkaian laporan tepat di belakang saya saat ini, karena memang tim dari SPKT Polda Metro Jaya ini sudah bersiap-siap sejak sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau sekitar hampir 1 jaman yang lalu. Namun menurut keterangan dari kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, ini mengkonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo akan datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jason. Ya, Rona, lalu apakah Anda dapat informasi nantinya Presiden ke-7 Joko Widodo ini akan didampingi oleh siapa saja? Iya, baik Jason, menurut informasi yang kami dapatkan, Jason, ini memang untuk Presiden ke-7 Joko Widodo ini akan didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya, yang salah satunya ini merupakan yang tadi informasi terkait kedatangannya ke Polda Metro Jaya di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Jason, saat ini kondisinya ini kami awak media diminta untuk bersiap-siap karena ini ternyata dari mantan Presiden Joko Widodo sudah tiba di Polda Metro Jaya, dan ini adalah pengawalan yang tampak di layar ini adalah pengawalan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di gedung SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Namun meskipun sudah tampak tim dari yang mendampingi mantan Presiden Joko Widodo, Jason, namun kami belum melihat Jokowi secara langsung untuk masuk ke gedung Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT ini. Dan selain itu memang untuk kasus ataupun pelaporan yang akan dilakukan oleh Joko Widodo ini kami memang belum mengetahui detail-detailnya begitu ya Jason, karena akan menjalankan konferensi pers pada sekitar setelah selesai melaporkan di SPKT Polda Metro Jaya. Namun memang untuk kasusnya ini adalah kasus-kasus yang saat ini tengah bergulir di publik, yakni mengenai tuduhan adanya ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang bahkan sempat masuk di persidangan pada sekitar 24 April 2025 yang lalu. Yakni di mana ini dari masyarakat itu mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah SMA mantan Presiden Jokowi yang diketahui merupakan lulusan dari SMA Negeri 6 Solo saat itu. Maka dari itu dalam gugatannya itu juga pihak-pihak yang tergugat ini tidak hanya Jokowi saja, namun ada pihak-pihak lainnya yakni mencakup mulai dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo, kemudian SMA Negeri 6 Solo, hingga dengan Universitas Gajah Mada atau UGM yang saat itu adalah tempat mantan Presiden Joko Widodo mengenyam pendidikan tinggi begitu. Dan terkait dengan siapa saja yang akan dilaporkan begitu Jason, kami juga masih menantikan secara resmi melalui konferensi pers yang akan dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo nanti setelah melaksanakan pelaporan. Namun memang tidak menutup kemungkinan bahwa mantan Presiden Joko Widodo ini akan melaporkan 4 orang yang pertama kali melaporkannya atas dugaan ijazah palsu. Yakni 4 orang tersebut diantaranya mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo, kemudian ada ahli digital forensik Rismon Sianipar, kemudian ada juga seorang aktivis Rizal Fadila,
dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Dan keempat orang tersebut juga saat itu dinilai membuat kegaduhan mengenai ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Jason. Ya, Rona, bisa Anda gambarkan apakah tadi Joko Widodo ini masuk lewat pintu mana? Karena nampaknya agak jauh dari teman-teman rekan-rekan media dan ketika turun mobil itu langsung bergegas menuju ke satu titik. Itu lewat pintu mana dan ke ruangan apa, Rona? Iya, betul sekali Jason. Tadi memang seharusnya mantan Presiden Joko Widodo ini lewat melalui ruang utama, yakni di pos pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya yang sudah disiapkan di depan di dekat ruang Samsat begitu ya. Namun ternyata ia turun di gedung ataupun di pintu yang di ujung kiri, di mana ini lokasinya lumayan jauh ataupun tidak terjangkau oleh awak media yang sudah diminta untuk bersiap-siap tepat di pintu masuk dari gedung SPKT Polda Metro Jaya. Bahkan dari itu kami juga tidak bisa untuk melihat secara langsung tadi mantan Presiden Joko Widodo ini mengenakan baju berwarna apa. Dan namun tadi kami melihat ada sejumlah orang-orang yang mendampingi dari Jokowi, yakni mereka mengenakan jas, ada sekitar 5 hingga 6 orang laki-laki, dan hal tersebut juga merupakan dugaannya adalah para kuasa hukum dari mantan Presiden Joko Widodo begitu Jason. Dan saat ini posisinya mereka masih ada dan juga tengah melaksanakan pelaporan di gedung SPKT, sehingga kami awak media masih menunggu di luar dan tidak diperbolehkan untuk masuk sebelum nantinya mantan Presiden Joko Widodo ini akan memberikan keterangan secara resmi kepada kami awak media di depan gedung dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Jason. Nah, tadi juga Anda sempat menyinggung sedikit di sebelum jeda tadi bahwa pelapor atau mereka pihak-pihak yang menyuarakan dugaan kepemilikan ijazah palsu ini salah satunya adalah karena format tulisan Times New Roman yang pada saat itu memang dianggap tidak ada di era pada saat pengeluaran ijazah dari mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bisa Anda konfirmasi terkait dengan laporan atau dugaan ini, Rona? Ya, baik Jason, terkait dengan apa saja poin-poin pelaporan dari pihak mantan Presiden Joko Widodo ini kami awak media juga masih menunggu begitu ya Jason. Namun memang hal-hal yang dituduhkan terkait dengan tuduhan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sebelumnya ini sudah diutarakan oleh salah satu dari pihak masyarakat yang bernama Muhammad Taufik saat itu, dan sempat persidangannya bergulir pada April lalu atau 24 April lalu, di mana memang tuduhannya ini adalah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo saat itu menggunakan format huruf Times New Roman. Padahal saat itu ia lulus sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an, yang artinya di tahun itu untuk huruf Times New Roman itu belum ada, sehingga inilah yang menjadi asal muasal dari salah satu alasan mengapa ijazah milik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dianggap palsu hingga menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Dan hal ini pun juga yang membuat pihak yang melaporkan, yakni dari Roy Suryo CS, ini dilaporkan kembali oleh pihak-pihak dari relawan-relawan Jokowi begitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa para relawan Jokowi ini melaporkan kembali Roy Suryo CS ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dan memang saat ini pun juga tengah bergulir, di mana ini memang dianggapnya Roy Suryo CS ini melanggar pasal 160 KUHP mengenai kegaduhan di muka publik atau memunculkan kegaduhan di muka publik, sehingga inilah yang menjadi pro dan kontra di masyarakat hingga hari ini. Dan selain itu juga dari pihak relawan Jokowi ini sempat sebelumnya ini pun membantah adanya pelaporan kembali Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang terorganisir, karena memang setelah adanya pelaporan mengenai tudingan ijazah palsu dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, ini dari pihak relawan Jokowi ini seperti
satu persatu melaporkan balik Roy Suryo CS ini kepada pihak kepolisian, yang artinya ini dianggap oleh pihak Roy Suryo ini bahwa pihak dari Jokowi ini melakukan pelaporan kepada pihaknya ini secara terorganisir dan memang seolah-olah ini diminta oleh pihak tertentu begitu ya, karena memang satu persatu ini muncul ke permukaan relawan-relawan dari mantan Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa saat yang lalu hingga hari ini. Jason. Ya, Rona, bisa Anda jelaskan juga saat ini kan banyak memang laporan-laporan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian dan juga yang sudah bergulir di pengadilan begitu. Bagaimana Anda bisa merangkum begitu proses hukum yang saat ini sedang berjalan, baik itu di Pengadilan Negeri Surakarta dan juga proses-proses hukum lainnya? Ya, baik Jason, menurut informasi yang kami dapatkan memang saat ini tengah bergulir begitu ya terkait dengan proses pengadilan yang berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan tudingan dari ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Yang mana sebelumnya menurut informasi juga yang kami dapatkan bahwa memang sejak dari pertengahan hingga dengan akhir April kemarin ini dari pihak pengadilan di Solo pun juga sudah memberikan keterangan ya, karena memang yang tergugat ini bukan hanya Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo saja, namun ada beberapa pihak lainnya yakni seperti SMA Negeri 6 Solo, kemudian ada juga Universitas Gajah Mada, tempat di mana saat itu Presiden Joko Widodo ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini mengenyam pendidikan begitu. Sehingga memang dari pihak KPU Solo maupun pihak UGM ini juga angkat bicara begitu Jason hingga hari ini mengenai tudingan dari ijazah palsu tersebut. Untuk dari UGM ini juga menyayangkan terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan baik itu dari Roy Suryo maupun dari pihak seperti ahli forensik Rizal Fadila yang mengatakan soal format huruf Times New Roman tadi. Di sini UGM merasa bahwa memang untuk keabsahan dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini dinilai tidak ada masalah sehingga ia dinyatakan juga sempat lulus begitu ya dari pendidikan menengah maupun pendidikan tingginya. Sedangkan dari pihak KPU Solo saat itu ini juga mengatakan di dalam kesaksiannya di dalam sidang perkara dari tudingan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo ini bahwa KPU Solo juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menandakan bahwa ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo ini dinilai palsu, sebab ini tidak pernah ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat sejak dulu begitu ya, sejak mulai dari Jokowi ini menjadi wali kota Solo hingga menjadi gubernur Jakarta juga dan hingga akhirnya menjadi Presiden ke-7 kemarin. Jadi dari KPU Solo ini juga meloloskan terkait dengan verifikasi hal tersebut karena memang keabsahannya ini sudah bisa dijamin adanya benar begitu Jason. Baik, terima kasih Rona Marina. Nanti akan kami update lagi situasi dari sana dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.